Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih dalam seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kita sudah memasuki huruf yang ke M1, A2, N3, J4, dan yang kelima ini berarti sekarang ya. Huruf yang kelima yaitu huruf A, aktif di berbagai kegiatan pesantren. Di pondok itu banyak sekali kegiatan. Ada kegiatan yang sifatnya wajib, dan ada juga yang sifatnya tidak wajib. Sifatnya wajib itu artinya semua santri harus ikut. Kalau tidak wajib, artinya santri boleh ikut, boleh tidak, yang berminat saja. Nah, yang wajib-wajib misalnya itu pramuka, muhadarah, public speaking, ya, olahraga, lari. Terus kadang-kadang di beberapa pesantren itu ada yang mewajibkan untuk bela diri. Nah, itu harus ikut. Kalau yang tidak wajib apa? Biasanya kesenian itu. Senian, olahraga di klub-klub bola, basket, badminton, tenis, sepak takraw. Banyak sekali klub olahraga, kesenian ya. Belajar kaligrafi, musik, terus apa lagi kalau yang tidak wajib itu keterampilan ya, menjahit, terus belajar masak. Nah, itu hal-hal yang tidak wajib. Nah, mengapa sih kita harus ikut berbagai kegiatan yang ada di pesantren ini? Yang pertama, ini penting untuk mencari, menggali potensi dalam diri kita. Setiap orang itu punya keunikan, setiap orang punya bakat yang kadang-kadang kita tidak tahu bakat kita itu apa. Nah, mengikuti berbagai kegiatan itu yang akan membentuk kita itu potensi kita di mana. Kita menemukan potensi kita. Saya dulu menemukan potensi menulis itu ketika menulis majalah dinding. Menemukan potensi untuk berbicara di depan publik itu adalah pada saat kita ikut namanya muhadarah, kegiatan public speaking yang seminggu 3 kali, bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Nah, kalau kita itu ikut dengan banyak kegiatan-kegiatan itu, membuat kita itu bisa menggali potensi kita. Karena tidak bisa kita itu menggali potensi itu hanya dengan diam saja. Kalau kita tidak beraktivitas, kalau kita tidak mengikuti kegiatan, itu tidak keluar bakat kita, tidak keluar potensi kita. Nah, ikut kegiatan itu akan membuat kita tahu, oh saya bakatnya di mana, saya potensinya di mana. Karena setiap orang itu punya bakat sendiri-sendiri, dia harus bisa mengeluarkan bakat itu. Karena bakat, keterampilan, potensi itu yang nanti akan menjadi masa depan dia. Kalau dia bisa kemudian mengembangkan bakatnya dengan baik, nah potensi bakat itu yang di masa depan akan berguna buat dia. Maka kalian para santri tugasnya itu adalah ikuti kegiatan di pondok itu. Agar apa? Agar potensi kalian keluar. Karena pondok itu kan banyak sekali, ratusan, ribuan orang yang masing-masing itu punya potensi sendiri-sendiri. Kalau diam saja, nggak pernah ikut kegiatan, itu nggak keluar itu potensinya. Maka ikut kegiatan. Coba rencanakan nih, habis nanti liburan, tahun ajaran baru, coba rencanakan, kalian mau ikut apa saja. Olahraga, mau ikut apa? Terus kesenian, mau ikut apa? Keterampilan, mau ikut apa? Terus apalagi pokoknya, semua ikut. Coba setiap hari kan ada waktu 7 hari seminggu.
hari seminggu, hari ini ikut apa, hari ini ikut apa, terus ya, coba jadwalkan, sehingga setiap hari tidak ada waktu kosong. Tidak ada waktu kosong, semua setiap hari dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masa depan kita. Jadi manfaat pertama, mengapa kita aktif di berbagai kegiatan itu adalah untuk menggali potensi kita. Manfaat kedua, mengapa kita harus ikut kegiatan, itu adalah melatih kepemimpinan kita. Di berbagai kegiatan itu jiwa kepemimpinan, jiwa leadership kita itu dilatih. Karena berbagai kegiatan itu kan biasanya tidak hanya latihan, tapi menjalankan event, ada kadang-kadang kemudian show, ya, yang itu harus kita atur orang-orangnya, yang itu harus kita atur peralatannya. Nah, itu akan memunculkan jiwa kepemimpinan kita. Kalau jiwa kepemimpinan kita muncul, nah itu akan mudah kita nanti bergaul di masyarakat. Karena masyarakat butuh pemimpin-pemimpin hebat seperti kita. Dan kalian semuanya dengan mengikuti kegiatan itu melatih jiwa kepemimpinan. Yang ketiga itu adalah melatih berorganisasi. Pondok itu banyak event. Jadi kegiatan itu banyak. Nah, ikuti kegiatan itu untuk melatih kita berorganisasi. Kita jadi tahu cara menyelenggarakan event itu seperti apa. Jadi setiap tahun itu ya, kalender kegiatan kan sudah ada semuanya. Dan itu sudah rapi gitu ya. Sudah rapi, kalender kegiatannya sudah ada semuanya. Sehingga kita itu tinggal ikut saja kalender kegiatan itu. Ikut kalender kegiatan itu, lalu kemudian kita berorganisasi, belajar di sana. Pertama pada kelas awal, kelas 1 kita ikut jadi peserta. Kelas 2 mulai ikut jadi kepala regu. Ya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu mulai belajar menjadi panitia. Nah, itu yang akan melatih kita berorganisasi. Di masyarakat tuh banyak sekali event-event yang akan kita selenggarakan. Nah, tugas kita kalau kita melatih diri berorganisasi, memudahkan kita nanti kalau kita terjun ke masyarakat. Karena pada dasarnya event organizer ya, menyelenggarakan kegiatan itu kan salah satu yang paling utama itu di mana-mana itu. Kemampuan kita untuk menyelenggarakan satu kegiatan sangat penting ketika saat kita nanti keluar di pondok. Dari pondok itu di mahasiswa, bahwa kemampuan berorganisasi kita itu sangat dibutuhkan. Nanti keluar dari situ ke masyarakat. Dimanapun kita bekerja, kemampuan untuk menyelenggarakan event itu sangat nanti membantu kita. Selanjutnya, kenapa kita itu ikut aktif di organisasi? Karena kalau kita aktif itu membentuk karakter kita. Karakter jujur, terbuka, berani. Di pramuka kita, keberanian kita untuk maju, keberanian kita untuk tampil, muhadharah, keberanian kita. Nah, itu akan membentuk karakter kita. Karakter berani, karakter kerja keras, karakter tidak pernah menyerah, karakter kita berani berkompetisi. Nah, itu terbentuk kalau kita dari dulu, dari kita santri itu, kita sudah banyak ikut kegiatan. Sehingga karakter-karakter hebat itu tumbuh. Kalau kita ingin jadi orang-orang hebat, ya harus banyak ikut kegiatan. Kalau diam saja, nggak akan tumbuh kita. Karakter hebat itu nggak akan pernah tumbuh. Ikutlah kegiatan agar karakter hebat itu bisa tumbuh di dalam diri kita. Nah, ini dia yang nomor 5. Kenapa kemudian kita harus aktif? Biar kita betah di pondok. Kenapa kemudian salah satu ya penyebab kita nggak betah itu adalah karena kita kosong, tidak ada kegiatan. Yang habis
asar kosong, harusnya kita bisa berolahraga, diem aja. Habis subuh kosong, harusnya berolahraga, diem aja. Akhirnya apa? Pikiran-pikiran kita itu kosong, mikirnya macam-macam kemana-mana, akhirnya nggak betah. Dengan kita berolahraga, dengan kita berorganisasi, dengan kita berkegiatan, insya Allah ya pikiran-pikiran itu akan hilang dalam diri kita. Pikiran-pikiran itu akan hilang dalam diri kita. Sehingga apa? Nggak kerasa itu di pesantren itu. Di pondok itu nggak akan kerasa. Kelas 1 tiba-tiba oh akhir tahun. Terus naik kelas 2. Ikut terus aktif lagi. Kelas 2 tiba-tiba kelas 3. Begitu seterusnya. Dan sampai lulus itu ya. Sampai lulus tiba-tiba oh sudah selesai saja. Nggak kerasa waktu berjalan cepat kalau kita ikut banyak kegiatan. Itulah 5 manfaat kenapa kita harus aktif di berbagai kegiatan di pondok. Saya ingin ya sebutkan beberapa yang kalian mesti tekuni mulai dari sekarang. Pertama itu adalah muhadharah, public speaking. Ini pelatihan yang sangat mahal kalau di luar itu. Ya, jutaan rupiah hanya untuk beberapa hari. Kalian bersyukur 3 hari seminggu selama setahun. Dilatih untuk berbicara di depan publik. Di profesi apapun nanti kalau kalian keluar dari pondok, itu akan sangat berguna. Keterampilan yang akan bisa membedakan antara kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Public speaking, kemampuan untuk berbicara di depan publik. Di kantor, itu penting. Nanti menjadi pemimpin, itu penting. Di masyarakat, apalagi. Maka mulai hari ini, itu jangan takut dengan public speaking. Itu memang latihan untuk memunculkan keberanian kita berbicara dan keterampilan kita. Nanti akan menjadi pembeda antara kalian dengan orang lain adalah kemampuan public speaking. Yang kedua, pramuka. Pramuka itu yang membuat saya juga sangat kreatif, ya, kreatif untuk memikirkan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau pramuka kan kita dituntut ya, berani, kreatif, berbeda. Nah, ikuti dengan baik itu. Nanti kita terbiasa kreatif jadinya itu. Oh ini acaranya kosong, harus diisi apa? Nah itu kita paham. Nyanyi apa setelah ini? Terus kemudian dikasih apa? Ini kan pramuka lumayan lama itu. Nah itu kita harus kreatif. Bagaimana kemudian gugus depan kita itu selalu hidup dan bisa juara. Nah itu kreativitas, keberanian itu ada di pramuka. Maka ikuti ya. Muhadharah dan pramuka biasanya 2 kegiatan yang menjadi ketakutan itu. Nah itu justru sebenarnya itu salah satu kegiatan yang paling penting yang harus kalian ikut. Dan banyak lagi tentu saja kegiatan yang wajib itu ikut saja. Dan satu lagi nih, lomba-lomba. Lomba folk song, lomba pidato, lomba apa lagi itu. Banyak sekali lomba-lomba ya. Lomba-lomba di pondok itu ikut. Kenapa? Untuk membentuk namanya jiwa competitiveness. Competitiveness itu bahasa Indonesianya itu adalah jiwa petarung, jiwa berkompetisi. Kalau kita nggak punya jiwa kompetisi, maka kita tidak ada gairah untuk maju. Harus ada jiwa petarung dalam diri kita. Harus berhasil jadi juara. Nah itu jiwa petarung itu, jiwa berkompetisi itu, nah itu dibangun dari lomba-lomba. Ikut lomba-lomba, walaupun hasilnya menang atau nggak menang itu urusan belakangan, tapi ikut itu akan membuat kita itu jiwa kompetisi kita itu keluar, jiwa petarung kita itu keluar. Jiwa petarung itu penting karena nanti kalau kita keluar dari pondok itu tantangannya banyak. Apakah kita menyerah atau seperti apa? Kalau jiwa petarung kita kuat, kita tidak akan pernah menyerah dengan tantangan seberat apapun. Maka ikuti semua kegiatan sehingga muncul jiwa-jiwa petarung kita. Huruf
A yang kelima dari 8 kunci sukses manjada wajada, yaitu aktif pada berbagai kegiatan pesantren. Materi pada video ini ada di buku terbaru saya, 8 kunci sukses manjada wajada. Silahkan, ini adalah buku bacaan yang menemani kalian, para santri dan santriwati, pada saat kalian liburan dan nanti kalian di pondok. Karena ada lembar kerja impian, lembar kerja komitmen, ada pesan orang tua yang itu akan membuat kita semakin yakin dengan pondok, semakin yakin dengan diri kita, dan terus betah di pesantren, tekad komitmen untuk lulus dari pesantren dengan husnul khatimah. Terima kasih. Kalau mau pesan silakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video 15 video ya dari seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silahkan dibantu disebarluaskan. Yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu agar manfaatnya bisa lebih banyak buat kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf walafu minkum. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.